Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninis Duratun Niswa dari kelas 2B jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang telah saya buat dengan judul Sejarah Ilmu Nahwu dan Perkembangannya. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Di sini ada usul ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah nahwiyah atau al-adilah nahwiyah, sumber hukum nahwu. Tata cara mengeluarkan kaidah ilmu nahwu dan penerapannya. Adapun yang dimaksud dengan al-adilah an-nahwiyah di sini yaitu sama, qiyas, ijma, dan istishab. Konsep usul ilmu nahwu pertama kali muncul pada abad keempat Hijriyah oleh Ibnu As-Sarraj, lalu dikemukakan oleh Ibnu Al-Jinni. Disusul lagi oleh Al-Anbari As-Suyuti. Istilah usul an-nahwu muncul dalam berbagai bentuk di kalangan ulama nahwu yang diilhami oleh fikih atau wacana keilmuan yang dikembangkan oleh ulama usul fikih. Ilmu usul fikih merupakan ilmu yang paling banyak mempengaruhi kajian usul nahwu. Hal ini terlihat dari banyaknya ungkapan yang digunakan dalam ilmu usul nahwu yang diambil dari syarat-syarat usul fikih. Seiring meluasnya wilayah ad-Daulani, banyak terjadi percampuran antara orang Arab dan non-Arab lainnya. Yang telah disebutkan di atas, mereka mulai menggunakan bahasa Arab dalam percakapan mereka. Ini mulai muncul penyimpangan dari bahasa Arab. Ilmu nahwu merupakan pencipta peradaban, yaitu agama Islam masuk ke dalam dunia Arab. Pengembangan ilmu nahwu pada abad pertama tahun Hijriyah dimulai di kota Basra, yang kemudian meluas hingga ke Mekah di bawah peran Ibnu Abbas, dan Madinah berkat peran Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani. Begitulah ilmu nahwu menyebar dan berkembang di berbagai kota, bahkan negara sejak Hijriyah pertama hingga saat ini. Kemudian tokoh peletak pertama ilmu nahwu. Mengenai sosok yang bisa disebut sebagai landasan ilmu nahwu, yaitu terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa pendiri ilmu nahwu adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Sebagian yang lain mengatakan Nasr bin Asim. Ada juga yang mengatakan Abdurrahman bin Hurmuz. Akan tetapi dari perbedaan-perbedaan ini, pendapat yang paling populer dan diterima oleh sebagian besar sejarawan adalah pendapat Abu al-Aswad. Sejarawan terdahulu yang mendukung pandangan ini antara lain Ibnu Qutaibah, Al-Mubarrad, As-Sayrafi, Ar-Raghib al-Asfahani, dan As-Suyuti. Sedangkan kelompok ahli nahwu kontemporer antara lain Kamal Ibrahim, Mustafa As-Saqo, dan Ali An-Najdi Nasib. Penokohan Abu al-Aswad ini merupakan jasa-jasanya yang mampu dalam membidani lahirnya ilmu nahwu. Abu al-Aswad ad-Du'ali adalah orang pertama yang mendapatkan kepercayaan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menangani dan mengatasi masalah lahan yang dimulai mewabah di kalangan masyarakat awam. Ali bin Abi Thalib yaitu memilih untuk hal itu karena ia adalah salah seorang penduduk Basrah yang berontak, jenius, berwawasan luas, dan berkemampuan tinggi dalam bahasa Arab. Kemudian kota kelahiran ilmu nahwu. Abu al-Aswad kemudian dikenal sebagai pendiri ilmu i'rabi, dan setelah itu banyak orang datang kepadanya untuk mempelajari ilmu qiraat dan dasar-dasar i'rabi. Dia mengajar di Masjid Jami Basra. Di sini kota Basra dikenal sebagai tempat kelahiran ilmu nahwu. Banyak santri yang berhasil dan kemudian menjadi generasi penerus untuk mengembangkan pemikiran para pionirnya. Antara lain Al-Anbasa yang dikenal dengan Anbasa al-Fi'ain, Nasr bin Asim al-Laitsi, dan Yahya bin Ya'mur al-Adwani. Anbasa kemudian memiliki murid yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu nahwu, yaitu Ma'un al-Aqra.
Akron. Perkembangan ilmu nahwu yang dicapai pada masa Yahya di Ya'mur dan Nasr bin Asim meliputi 1. Standarisasi beberapa istilah nahwu seperti rofa, keturunan guci, tanwin, dan i'rab. Yang kedua, perluasan beberapa topik nahwu. Yang ketiga, penggunaan pendekatan nahwiyah dan pembahasan topik keilmuan di kalangan ulama nahwu. Yang keempat, esai mulai bermunculan di lapangan ilmu nahwu sekalipun belum berbentuk buku. Di samping itu, dikenalnya kota Basrah dengan kota kelahiran nahwu juga karena kota itu selalu menjadi pusat kegiatan pengajian dan penelitian di bidang itu tersebut. Kemudian para ahli nahwu setelah generasi Yahya dan Asim seperti Ibnu Abi Ishaq dan Abu Amr bin Al-A'la, beliau selalu rajin dalam mengkaji dan meneliti berbagai masalah yang berkaitan dengan nahwu. Mereka lah yang pertama mengembangkan metode induksi dan deduksi serta analogi dan penyusunan ilmu nahwu. Kemudian kesimpulannya, untuk memperluas pandangan tentang perkembangan ilmu nahwu, para linguis tidak lepas dari penelitian sejarah. Ulama terdahulu telah meninggalkan begitu banyak warisan berharga dalam bidang ilmu nahwu dan perkembangannya. Inisiatif para ahli generasi pertama disambut baik dan generasi berikutnya mengikutinya, sehingga kajian nahwu selalu berkesinambungan sebagai mata rantai yang tidak terputus. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya sekolah-sekolah penting di bidang nahwu seperti sekolah Basrah, sekolah Kufah, sekolah Baghdad, sekolah Andalusia, dan sekolah Mesir. Ilmu nahwu merupakan salah satu ilmu yang menjadi dasar penafsiran Al-Quran dan kitab-kitab yang menjadi sumber hukum Islam. Salah satu kitab yang memuat prinsip-prinsip ilmu nahwu yaitu kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah biasanya diajarkan di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Pengenalan kitab Jurumiyah ke dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Pengenalan kitab Jurumiyah ke dalam proses pembelajaran di pondok pesantren tidak cukup membantu santri dalam memahami prinsip-prinsip ilmu nahwu dan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang penerapan kitab Jurumiyah untuk meningkatkan pemahaman ilmu nahwu santri. Penerapan kitab Jurumiyah dalam proses pembelajaran itu meningkatkan pemahaman ilmu nahwu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.